Halo, selamat sore Bu Adel. Perkenalkan, nama saya Rafli Abdullah dari 11 IP 1 dan teman saya Faisal dari kelas 11 IP1. saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang Kebijakan moneter moneter dan dan fiskal. fiskal. Oke, langsung saja kita mulai. Definisi, yaitu kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi maka agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Yaitu selanjutnya ada usaha. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Yang terakhir ada tujuan. Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Oke, selanjutnya ada kebijakan moneter dilanjutkan oleh Sama Faisal. Oke, yang pertama itu adalah kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Dan yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau uang ketat adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah yang beredar. Itu sekarang ada operasi pasar terbuka. Yang pertama, cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah atau yang disebut dengan government securities. Nah, itulah Bu. Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Yang yang sebelum terakhir, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Yang terakhir ada surat berharga pemerintah antara lain, diantaranya adalah sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Oke, selanjutnya dengan lanjutkan oleh Faisal. Selanjutnya yaitu fasilitas diskonto. Yang pertama itu adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Dan yang kedua, bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Ketiga, untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral. Dan yang terakhir, serta sebaliknya, menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. Oke, selanjutnya rasio cadangan wajib. Yang pertama, mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Yang kedua, untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Yang terakhir, untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio. Selanjutnya Faisal. Selanjutnya, pengertian fiskal. Yang pertama itu pengertian fiskal adalah kebijakan yang berasal dari pemerintah yang mengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan. Pemasukan yang diatur utamanya melalui pajak dan pengeluaran yakni berupa anggaran yang dikeluarkan untuk menunjang program pemerintah. Yaitu ada tujuan fiskal. Yang pertama, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Poin pertama tujuan kebijakan fiskal adalah demi menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara. Penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro. Yang kedua, tujuannya meningkatkan kualitas SDM. Tujuan kebijakan fiskal salah satunya adalah meningkatkan kualitas SDM masyarakat, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Apabila kualitas SDM meningkatkan, harapnya SDM tersebut punya kapabilitas di dunia kerja nasional internasional sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Selanjutnya ada itu jenis-jenis fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal fungsional.
Kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro. Dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang, contoh kebijakan fiskal fungsional misalnya pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendanaan startup, dan sebagainya. Kedua, kebijakan fiskal disengaja atau terencana. Kebijakan fiskal disengaja adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Contohnya, kebijakan fiskal disengaja adalah donasi APBN bagi sektor kesehatan di masa pandemi dan relaksasi pajak usaha. Dan yang terakhir ketiga, kebijakan fiskal tak disengaja atau insidental. Kebijakan fiskal tak disengaja yaitu kebijakan berupa penetapan keputusan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor dan pemerintah. Contohnya penetapan harga secara tertinggi. Itu selanjutnya ada contoh kebijakan fiskal. 1. Tax amnesty. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia pertama yaitu tax amnesty, pembebasan pajak berupa pengurangan atau penundaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang melaporkan seluruh kekayaannya. 2. Subsidi BBM dan gas. Contoh kebijakan fiskal yang kedua adalah subsidi BBM dan gas. Tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. 3. Penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Contoh terakhir kebijakan fiskal adalah penetapan harga jual maksimum untuk barang tertentu, yang disebut dengan kebijakan HET. Barang dengan HET umumnya adalah obat-obatan dan sembako. Yaitu adalah yang terakhir perbedaan moneter dan fiskal. Perbedaan yang kedua bisa dilihat dari tujuan kebijakan fiskal dan moneter. Pada kebijakan moneter dikeluarkan untuk menjaga jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk menjaga pengeluaran dan penerimaan negara agar terciptanya kestabilan. Dengan saya Raffi Abdullah dan teman saya Faisal, kami dari 11 IPS 1. Selamat sore Bu, terima kasih.